Sudah bisa dimulai ya? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, salah satu bisa pimpin doa untuk memulai kegiatan belajar. Silakan, Arif. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga dengan doa yang kita baca tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Atas nama siapa? Karina. Saya absen terlebih dahulu ya. Adenia Savitri, Alif Nazil, Andini Noviana Putri, Aneta, Anissa Eka, Aprilia Rina, Askia, Dewi Mailani, Dia Retno, Evika Ambarani, Fatimah Azza, Devi Febianti, Indah Dwi, Intan Istiara Putri, Karina Agustin, izin, Sakit, Ya, Pak. Mala Adia, Melinda Febriana Amelia Putri, Muhammad Arif, Hadir. Nabila Bibit Maila, Nimas Putri, Rahma Aktarina, Rifi Dwi, Hadir. Rifa Cahyani, Sarika Widya, Siti Fatimah, Siti Muzara, Siti Nur Faida, Switi Berinita, Tria Aryaningsih, Umi Nur Azizah, Yulia Fernanda, Zahrotul Adawiyah. Nah, jadi yang tidak masuk hari ini satu anak ya. Sakit, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan biar besok bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Untuk hari ini Pak Boni ingin memberikan materi tentang desain kemasan. Jadi desain kemasan itu seperti yang kalian pernah lihat. Mungkin pernah lihat kalian pada saat membeli suatu makanan, pada saat kalian membeli jajan atau membeli minuman. Di minimarket itu banyak sekali desain makanan, baik yang makanan kering maupun yang bentuknya minuman. Nah, untuk hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini kita akan bisa memberikan atau membuat desain makanan ya, khusus untuk yang makanan. Tapi nanti dari bentuk yang kalian cari mungkin ada beberapa desain yang minuman. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Itu yang pertama, agar peserta didik bisa menganalisis, bisa mengetahui desain makanan itu yang bagus itu yang seperti apa, gitu ya. Yang kedua, peserta didik atau siswa bisa membuat
mungkin besok kalian jadi wirausaha. Ya, siapa yang mau jadi wirausaha di sini? Ada yang mau jadi wirausaha? Ada. Nah, salah satu halnya harus bisa membuat desain makanan. Ya, desain kemasan produk makanan. Desain kemasan produk makanan itu kalau menarik, pasti kalian juga tertarik membeli. Ya kan, kalau kalian perhatikan, wah bungkusnya bagus, tempat untuk makanannya bagus, pasti kalian tertarik untuk membeli. Nah itu tujuannya. Jadi peserta didik bisa membuat, nantinya bisa mendesain desain makanan. Sebelum kalian mulai membuat, nanti Pak Boni akan menampilkan beberapa video. Juga Pak Boni akan menampilkan slide PowerPoint tentang materi desain makanan. Nanti kalian bisa catat, bisa rangkum dari video yang Pak Boni berikan atau dari PowerPoint yang Pak Boni tampilkan. Gitu ya? Ya, Pak. Kreatif dan kewirausahaan. Dan halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi desain dan kemasan produk. Oke. Selanjutnya, desain dan kemasan produk ini sangat penting bagi seseorang yang mau menjual produknya. Kenapa? Karena desain dari produk itu sangat-sangat menentukan daya tarik seseorang atau konsumen untuk membeli produk kita. Ya, ini adalah salah satu contoh kemasan produk. Mulai dari minuman, sekarang sangat-sangat viral ya, minuman mulai dari green tea dan sejenisnya. Nah ini ada contoh kemasan minuman, kemasan keripik pisang dan juga donat. Nah donat ini kan juga sangat digemari ya di lingkungan masyarakat kita dengan bentuk dan unik, topik-topiknya yang unik ya kan. Kalau kita sudah melihat kemasan yang sangat unik seperti ini, pasti kita penasaran dengan rasa dari produknya ya gitu. Betul nggak? Kalau nggak kalian lihat sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui dulu Saya. apa sih pengertian dari desain produk. Desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan
sambil internetnya stabil lagi. Jadi tadi pengertian dari desain produk itu apa? Ada yang mencatat? Jadi desain produk itu apa? Ide ya. Ide yang kalian tangkap, ide gagasan agar produknya lebih menarik lagi. Kalau kalian membeli suatu barang, ya kan, membeli suatu barang misalkan, kalau diberi tempat atau kemasan misalkan plastik biasa, dengan kalian membeli produk yang sama tapi kemasannya menarik, misalkan dikasih tempat styrofoam atau kotak kardus, kalian lebih tertarik ingin membeli yang mana? Kotak kardus atau styrofoam ya? Nah, itu salah satu nanti keuntungan kalian bisa mendesain produk. Jadi manfaatnya selain kalian mendapatkan produk yang lebih higienis, lebih bersih, kalian juga akan lebih tertarik dengan produknya. Saya tampilkan yang slide PowerPoint. Nah, jadi desain kemasan produk seperti yang dari video yang kalian lihat tadi, desain kemasan produk itu ide, gagasan. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin Pak Bodi sampaikan. Yang pertama, pengertian desain kemasan tadi secara garis besar sudah disampaikan di video. Yang kedua, tahapan mendesain. Ya, nanti ada tahap-tahapannya, mulai dari kalian menentukan desain sampai kalian membuat desainnya. Terus pertimbangan dalam mendesain, pertimbangan apa saja? Contohnya tadi, misalkan ada makanan yang kering, terus ada makanan yang basah. Ya jelas kalau makanan kering dan makanan basah kan bungkusnya tidak akan sama, ya kan? Nah itu salah satu pertimbangannya. Terus yang keempat yaitu contoh desain kemasan. Nah nanti ada beberapa contoh desain kemasan yang mungkin akan bisa kalian gunakan inspirasinya. Di sini disebutkan pengertian desain kemasan mulai dari ukuran yang ideal, ya. Jadi ukurannya harus ideal. Kalian misalkan beli cilok, dikasih tempat yang besar misalkan, itu kan tidak ideal, ya kan? Kalian beli makanan yang basah misalkan seblak. Ada yang suka seblak? Nah, suka semua kan? Nah, kalian beli seblak tapi tempatnya kecil, sementara harganya misalkan 10.000. 10.000 dapat sedikit. Kalau dapat banyak tidak muat di tempat. Nah, itu kan juga tidak ideal. Yang selanjutnya kelengkapan label. Ini misalkan ada gambarnya, ada logonya. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan handling, stacking selama transportasi. Misalkan kalian membeli makanan tadi, dibawa jalan, dibawa pulang ke rumah kok bocor. Nah, itu kan tidak sesuai. Dan harus memenuhi syarat dan standar tertentu. Nah, pertimbangannya yang pertama safety, keamanan tadi. Jadi harus safety. Ya, produknya tidak mudah bocor misalkan. Ya. Terus yang kedua pertimbangannya marketing, pemasaran. Seperti yang Pak Boni bilang tadi, kalian lebih tertarik menggunakan tempat plastik atau kotak kardus tadi. Lebih tertarik yang mana? Kardus. Nah, itu salah satu marketing. Terus supply chain itu rantai pemasarannya. Jadi dari produk yang baik nanti pemasaran atau rantai pemasaran yang baik juga akan berpengaruh. Terus yang selanjutnya ada biaya produksi.
Mungkin dengan penggunaan kemasan, ya penggunaan kemasan itu biaya produksinya akan meningkat sedikit. Tapi apa? Tapi nantinya berpengaruh juga pada marketing. Marketingnya juga akan bertambah. Ya kalau kemasan yang menarik itu cenderung konsumen membeli atau menghindari. Kalau kemasannya menarik, membeli ya. Jadi lebih tertarik. Terus yang selanjutnya go green. Nah ini yang sekarang masih digalakkan, go green. Go green itu apa? Kemasan yang mudah terurai, bisa didaur ulang dan sebagainya. Terus jenis kemasan. Nah tahapan mendesain. Dari tahapan mendesain itu yang pertama menentukan jenis kemasan dulu yang akan digunakan. Misalkan, oh kemasan makanan kering, oh kemasan yang basah, atau kemasan minuman. Nah itu bisa ditentukan jenisnya. Terus yang kedua menentukan ide desain dari kemasan. Bentuknya seperti apa sih? Gitu ya. Kalau kalian perhatikan kan sekarang kemasan kan banyak sekali. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, ya, ada yang bentuknya panjang. Kalau kalian perhatikan kan sekarang bentuknya macam-macam. Yang bentuk kotak itu kan sekarang sudah umum. Kalian beli seblak misalkan, ya bentuk-bentuk styrofoam itu kan kotak. Terus yang bentuk persegi panjang apa contohnya? Nah kebab. Kalian beli kebab, beli sosis bakar itu kan dikasih bentuk yang kotak panjang ya. Terus membuat layout. Nah ini yang nanti akan kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Terus yang keempat menentukan ukuran kemasan dan menentukan ukuran jika didesain pada aplikasinya. Jadi nanti kalian langsung menggambar, oh diukur, dikira-kira untuk makanan apa. Jadi hari ini nanti kalian pertama membuat prototipe dulu. Prototipe itu apa? Prototipe itu contoh bentuk yang akan digunakan atau akan diproduksi. Ya, ada prototipenya. Yang kelima merancang desain. Yang keempat menambahkan gambar dan item pada kemasan. Jadi ini tahapan-tahapan dalam mendesain. Terus yang selanjutnya di sini contohnya. Nah ini contoh desainnya, contoh layoutnya. Di situ berbentuk seperti pesawat ya. Nah itu nanti kalau dibuat layoutnya, terus digunting, dipotong dan direkatkan, itu nanti akan berbentuk seperti kotak persegi panjang karena untuk yang sampingnya agak tinggi. Nah yang seperti ini contoh untuk produk makanan apa? Sosis bisa, kebab tadi bisa, gitu ya. Jadi untuk hari ini kita bareng-bareng membuat. Nanti Pak Bodi bikin kelompok, kita diskusi bareng-bareng. Nanti setiap kelompok itu harus membuat satu desain yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Nanti kita dipotong, direkatkan. Kalau bisa nanti harus buat prototipenya, gitu ya. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita bagi menjadi kelompok? Sudah jelas ya? Nah ini contoh yang lain yang sudah ada gambarnya. Nah ini yang digambar. Nanti di prototipe kalian juga bisa gambar, silahkan. Nah ini bentuknya ada pandanya. Sudah? Terus kita buat kelompok dulu. Ya, kelompoknya Pak Bodi bagi menjadi 6 kelompok. Nanti satu kelompok isinya 6 anak, 5 sampai 6 anak ya.
Silahkan mau dibagi Pak Guru atau kalian sendiri mau bagi? Dibagi sendiri? Nah, silahkan gabung ke kelompoknya masing-masing. Untuk kita diskusi nanti Pak Budi berikan LKPD, diberikan kertas untuk kegiatan membuat desain. Silahkan dibagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok berapa? Ini 1. Ini 2, silakan. Kelompok berapa? 5. Ini Mas Arif? 4. 6. Kelompok 6. Kelompok 4, kelompok ini. Sudah semua? Ya. Ada yang belum? Sudah semua ya? Silakan dibagi, ditulis identitasnya mulai dari kelompoknya, nama pesertanya, siapa saja anggotanya. Nah, nanti diskusikan. Kalian bisa juga mencari atau melihat materi yang ada di link Pak Budi biasa berikan. Ya, materinya ada di link tr.ee/Budi Prasetya. Nanti kalian tinggal pilih materi ajar, pilih yang mapel PKK. Gitu ya. Silakan bisa mencari lewat Google Drive yang tadi, yang lewat Linktree, atau mencari di sumber lainnya, YouTube misalkan. Di LKPD itu ada contoh, ya, contoh yang sudah ada. Nah, kertas yang berwarna ini nanti kalian tinggal mendesain, ya, didesain, nanti digunting sesuai dengan polanya, gitu ya. Ya, sesuai desain. Nanti kalau sudah digambar, di situ ditebalkan pakai bolpen baru dipotong. Siap. Ya, sesuai dengan desainnya yang akan kalian buat. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan dengan mengangkat tangan. Ya, silakan. Yang satu nggak berangkat, ditulis saja. Berarti ini hanya 4. Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Ini nanti yang ini potong dan Ya, yang garis luar. Ini yang garis tipis. iya. Gitu, ya. Ya.
terus nanti pilih yang mapelnya. Nah, itu ada materi ajar yang bisa kalian gunakan untuk diskusi tadi. Dan untuk materi ajar bisa di-download sekali lagi di link yang sudah Pak Budi berikan, link tf.ee/Budi Prasetya. Nah, di situ ada materi ajar atau bahan ajar, kalian klik, lalu dipilih kelasnya. Di situ nanti kalian akan dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, di situ ada materi PKK. Bisa dibuka lewat link itu untuk materi yang lengkap. Jadi Pak Budi sama video tadi hanya menampilkan garis besarnya saja. Silakan didiskusikan. Jadi selama diskusi kurang lebih waktunya 20 menit ya, 15 sampai 20 menit. Ya, silakan. Kelompok nomor 5 ya. Nanti kalau sudah gambar, ditebalkan sudah. Nah, nanti ya ada garis foto-foto di gimana? Kuisnya nanti setelah kursus, ya, setelah presentasi. Nanti untuk merekatkannya silakan pakai double tape ya. Karena kalau pakai lem nanti kurang kuat